MC itu ada Ustadz Eka Putra Handika. Kemudian ada Ustadz Moreno Sapela yang nanti akan mencatat pertanyaan. Kemudian yang menjadi presenter yang presentasi pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Zaki. Kemudian saya Taufan Aziz, peran saya sebagai menyusun makalah. Mungkin itu. Ustadz Eka Putra Handika, mawujud Ustadz. Nah, Ustaz. Monggo Ustadz bisa dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati dosen kita Ustadz Zulkifli, pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi pada pertemuan kali ini. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju era ilmu pengetahuan yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku MC untuk memandu jalannya presentasi kelompok kami dari kelompok 7. Agar acara berjalan tertib, berikut suasana acara yang akan kita lalui. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi presentasi oleh kelompok kami, kelompok 7. Yang ketiga sesi tanya jawab dan diskusi. Pertama pembukaan, yang kedua marilah kita menyimak presentasi dari kelompok kami yang dibacakan oleh Ustadz Ilyas Zaki. Falyatafaddal maskura. Kepada Ustadz Zaki, falyatafaddal maskura. Ustadz Ilyas, syukron. Bismillah. Saja. Alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Jual Beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam Islam, segala bentuk aktivitas ekonomi mesti berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis agar berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan khusus mengenai jual beli agar transaksi ini tidak mengandung makalahnya diperlihatkan. Oh, di bagikan layar kan ya? Ya, biar kita nggak menghayal. Oh, nah, Ustaz. Ustaz Taufan Aziz bisa bagikan layar nggak? Baik, sebentar saya cukup kontak.
sebentar sambil menunggu Ustaz Taufan Aziz agar tepat waktu. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan khusus mengenai jual beli agar transaksi ini tidak mengandung unsur penipuan, riba, dan ketidakjelasan atau gharar. Kita langsung masuk ke dalam materi saja. Pengertian jual beli. Pengertian al-bai' secara bahasa dan istilah. Secara etimologis, kata al-bai' berasal dari bahasa Arab yang berarti pertukaran atau tukar-menukar sesuatu. Lawan katanya adalah asyara yang berarti membeli. Dalam konteks umum, al-bai' digunakan untuk menunjukkan transaksi jual beli dan beli sekaligus, karena dalam akad jual beli terdapat dua pihak yang saling menukar barang dan harga. Dalam istilah syariat, al-bai' adalah akad pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan dan untuk tujuan kepemilikan secara sah. Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak sekedar pertukaran materi, tapi merupakan aktivitas hukum yang mengandung unsur keadilan, ridho, dan bertanggung jawab antara dua pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar bahwa jual beli yang sah harus dilandasi oleh kerelaan dan tidak mengandung unsur kebatilan seperti penipuan, riba, dan ketidakjelasan. Makna jual beli dalam konteks muamalah Islam. Dalam muamalah Islam, jual beli termasuk ibadah sosial yang mengandung nilai ibadah jika dilakukan sesuai tuntunan syariat. Islam menetapkan jual beli sebagai sarana mencapai kemaslahatan umat Islam. Mencapai kemaslahatan umat manusia dengan menjaga prinsip. Yang pertama, keadilan dan kejujuran. Yang kedua, kerelaan kedua pihak. Ketiga, keterbukaan informasi barang dan harga. Yang keempat, menghindari unsur riba, gharar, dan penipuan. Rasulullah bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka berkahi jual belinya. Namun jika berbohong dan menyembunyikan cacat, maka hilang keberkahannya. Hadis ini menegaskan bahwa keberkahan ekonomi bergantung pada nilai moral dan kejujuran dalam transaksi, bukan semata keuntungan materi. Langsung masuk ke bab selanjutnya, bab ketiga, rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dalam Islam, rukun jual beli arkan al-bai' merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Tanpa terpenuhinya rukun, maka akad jual beli dianggap batal. Para fuqaha menyebutkan bahwa terdapat 4 rukun utama dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli, harga, serta sighah, ijab, dan qabul. Rukun yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pena pencatat dosa dan pahala diangkat dari 3 orang, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia balik, dan dari orang gila hingga ia sadar. Rukun yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Maksudnya objeknya yang diperjualbelikan, barangnya.
Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi apabila jual beli tidak jual beli rukun yang kedua ini tidak dilaksanakan, maka akan batal. Yang ketiga, harga atau nilai tukar. Harga adalah imbal balik dari barang yang dijual. Harga harus jelas dan disepakati bersama, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Harga yang mengandung penipuan seperti harga yang tidak disepakati atau berubah sepihak menjadikan akad menjadi rusak. Kemudian rukun yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan penawaran dari penjual dan qabul adalah dari pembeli. Kedua lafaz tersebut menjadi tanda kesepakatan akad. Ijab kabul dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Lanjut ke syarat sah. Syarat sah yang pertama dari jual beli adalah barang dan harga harus jelas. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, ketidakjelasan. Jadi jual beli itu harus ada barangnya jelas, tidak gharar. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh ada penipuan atau gharar. Rasulullah SAW bersabda, Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Sya'ban wa An-Nazair, segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Yang ketiga, syaratnya adalah dilakukan dengan suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang keempat, tidak boleh menjual barang haram atau najis. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka dia juga akan mengharamkan harganya. Langsung lanjut potongan selanjutnya, bentuk jual beli yang dilarang. Dalam ajaran Islam, hukum asal jual beli adalah mubah. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih, hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada berdalil yang mengharamkannya. Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Sya'ban wa An-Nazair. Jual beli yang dilarang yang pertama adalah jual beli yang mengandung riba. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan secara istilah berarti tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli tanpa adanya imbalan yang sepadan. Riba termasuk dosa besar yang diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lanjut kemudian yang kedua, jual beli gharar, ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakpastian dalam barang, harga atau kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Contohnya, menjual ikan yang masih di laut atau jenis hewan yang belum lahir. Rasulullah bersabda, yang artinya Rasulullah SAW menjual beli yang mengandung gharar. Larangan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan kerugian sepihak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, jual beli tadlis atau penipuan. Tadlis berarti menyembunyikan cacat barang atau memberikan kesan palsu terhadap kualitas produk. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami. Contohnya, penjual mobil bekas yang menutupi kerusakan mesin agar harga tinggi, atau menjual makanan yang sudah basi tanpa memberitahu pembeli. Yang keempat, jual beli najasi, rekayasa harga palsu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi melarang praktik najasi, rekayasa harga. Perbuatan ini termasuk penipuan dan merusak prinsip ta'adil, kerelaan. Yang kelima, jual beli dua harga dalam satu akad.
yaitu menjual satu barang dengan dua harga tanpa kejelasan. Misalnya, kalau tunai 1 juta, kalau kredit 1,5 juta, namun tidak dipastikan pilihan harga mana yang disepakati saat akad. Hal ini termasuk gharar karena tidak ada kepastian harga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa melakukan jual beli dalam satu akad, maka baginya harga yang paling rendah atau riba. Yang terakhir, yang ke-6, menjual barang haram atau najis. Islam melarang jual beli barang haram seperti homer, babi, bangkai, dan patung berhala karena termasuk perbuatan yang diharapkan dalam syariat. Yang ke-7, yang terakhir, contoh jual beli terlarang dalam konteks modern. Dalam kehidupan modern, bentuk-bentuk jual beli terlarang mengalami variasi di antaranya. 1. Kredit ribawi, yaitu transaksi kredit dengan bunga tetap atau tambahan atas dasar waktu. Yang kedua, penipuan online, seperti menjual barang fiktif atau tidak sesuai deskripsi. Yang ketiga, dropship, tanpa kepemilikan barang di mana penjual tidak memiliki atau menguasai barang yang dijual. Yang keempat, investasi bodong atau skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan tanpa dasar usaha yang jelas. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, Islam memandang jual beli sebagai bagian dari muamalah yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum asal jual beli adalah halal selama dilakukan dengan kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Namun Islam secara tegas melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, penipuan, atau tadlis dan najasi karena dapat merusak keadilan dan keberkahan dalam perdagangan. Dengan demikian, prinsip jual beli dalam Islam tidak mengajarkan keuntungan duniawi, tapi juga mengandung nilai-nilai moral dan menjamin kemaslahatan umat. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Barakallahu fiik kepada Ustaz Ilyas Zaki yang telah membacakan makalah kami kelompok 7. Semoga yang telah beliau bacakan bisa kita cerna dan kita pahami. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ada kritikan atau saran, segera dilontarkan kepada kelompok kami. Baik, sekarang saya tidak saya memberikan waktu kepada petugas yang bertanya, diskusi. Sekarang tidak usah bertanya ya. Sekarang coba 4 orang sodikin, ada nggak sodikin? Ada Ustaz. Muhammad As-Siddiqi. Ada Muhammad As-Siddiqi? Tidak hadir ya? Terus Rifki Multi? Hadir Ustaz. Terus Bintang Akila? Hadir Ustaz. Oke. Nah, 3 orang ini silakan coba berikan kritikan dan masukan ke teman-teman pemakalah keempat. Pemakalah kelompok 7 ya. Tidak usah bertanya, tapi berikan masukan dan kritikannya. Sebelum saya nanti memberikan masukan dan juga catatan gitu ya. Silakan. Siapa dulu nih? Sodikin dulu, coba. Ayo, nanti keburu ditegur sama Ustaz Jundi kalau kita telat. Jadi antum tuh harus aktif respon. Nggak boleh nanya Zat, kayak harus tanggapan gitu Zat. Antum berikan kritikan, jangan bertanya. Sekarang ini kita tidak memberikan waktu untuk bertanya, tapi memberikan kritikan, baik dari sisi petugasnya, sisi makalahnya, dan seterusnya.
sisi makalah kayaknya ini babnya kebanyakan guys. Harusnya kan 3 bab doang. Siapa namanya yang bertugas untuk mencatat tadi? Moreno ya, Moreno Zabela sudah hadir belum? Hadir Ustaz. Ya izin Silakan dicatat. menanggapi apa makalah antum menurut aneh ya, yang sejauh aneh yang aneh paham, bukannya menjudge, cuman sejauh yang aneh paham sama yang aneh tahu, makalah itu terdiri dari 3 bab saja Ustaz. Cuman apa namanya, pembukaan, isi sama penutup, bukan sampai berapa ini? Sampai berapa ini? 4 bukan sampai Yang pertama menurut bab X Ya. itu bab 10 Ustaz. Kan bab 5 kan fee. Salah. Makanya fee. Oke, itu yang pertama. Ada lagi? Terus juga menurut aneh cuma itu sih yang Oke, aneh itu kelihatan dari awal. Yang memberi kemasukan siapa? Bintang Ustaz. Bintang. Oke, Toyib. Yang lain siapa lagi? Ustaz Sodikin, Ustaz Rifki, silakan. Halo, Ustaz. Ustaz. Nah, silakan langsung ke pematerinya. Ayo, silakan disampaikan. Mana nih suaranya? Halo, mana nih? Gak ada suara. Ustaz. Tidak ada ya? Yang Ustaz Muhammad As-Siddiq, Ustaz Sodikin, Muhammad Siddiq, Nah, Ustaz. Siddiq nggak ada ya? Nah, Ustaz. Hadir. Ustaz Rifki, multi Islami. Itu loh, antum baca makalahnya. Ada banyak ininya, apa namanya? Atau dari awal antum, apa yang antum lihat dari pemakalah ini? Ada yang beda dengan yang lain ya? Itu yang dikritik dikasih masukan. Tidak usah malu ya mengkritik teman, itu ya hal biasa dalam perkuliahan. Saling mengkritik itu tidak masalah ya, bukan sesuatu yang haram. Oke, 4 menit lagi. Nah, Ustaz, anak Ada dari nggak? Sodikin, Ustaz. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Menurut saya, yang saya dapat pahami dan saya dapat kasih saran, menurut saya ketahui, banyak yang sudah diberikan dalil-dalilnya, akan tetapi menurut saya akan lebih baik jika diberikan contohnya supaya kita lebih paham apa yang bisa kita lebih pahami, dan penjelasannya akan lebih baik menurut saya diberikan penjelasan yang lebih detail lagi.
Mungkin hanya itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Dalil-dalilnya sudah banyak, hanya kurang contoh dan penjelasannya yang lebih detail, kurangnya seperti itu. Oke, silakan pemateri ditanggapi dulu. Ustaz. Mana nih Mas Zabella Moreno, apa tadi yang pertama? Masukannya atau katakannya? Yang disampaikan oleh Ustaz Bintang terkait makalah kami itu terlalu banyak bab, Ustaz. Iya, apa tanggapan antum? Ya, mungkin yang lain yang menanggapi tidak harus yang bertugas mencatat. Ya, siapa yang memberikan tanggapan? Naam, Ustaz. Untuk masalah banyaknya bab, mungkin kami ini agar dapat dipermudah aja dalam menjelaskan persubbabnya Ustaz Bintang, agar tidak berbelit-belit, agar tidak bingung ini pembahasannya masuk di pembahasan bagian apa, ini masuk di bagian apa, agar lebih jelas aja maksudnya Ustaz Bintang, bukan niatan untuk membelit-belit makalah gitu, untuk memperjelas aja agar tidak bingung teman-teman sekaliannya. Mungkin Ustaz Bintang udah paham gitu kan, ini contohnya nggak usah panjang-panjang ya, mungkin menurut kami ini agar lebih jelas aja Ustaz, agar enak menjelaskannya gitu Ustaz Bintang. Oke, itu penjelasannya. Terus yang tanggapan kedua, coba Ustaz Moreno, apa tadi? Dibacakan dulu. Tadi tanggapan dari Ustaz Sadikin kurang detail dalam memberi contoh dan materi, Ustaz. Iya, gimana tanggapannya? Ya mungkin tadi ada beberapa yang kurang detail untuk memberikan contoh-contohnya. Itu salah satu dari kekurangan kami Ustaz Afan, jadi kami masih kekurangan ilmu itu, jadi belum bisa menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan contoh-contohnya tadi. Mungkin hanya itu Ustaz, sedikit. Baik, Mungkin kami akan memperdalami lagi agar kami bisa menjelaskan secara detail contoh-contohnya dari materi-materi yang kami sampaikan tadi. Terima kasih Ustaz. Kan anak mau sedikit menyampaikan kritik Ustaz. Rifki Mufti Al-Islami Ustaz. Atas nama siapa? Rifki Mufti Al-Islami Ustaz. Rifki Mufti Al-Islami. Silakan. Ini yang pertama tata letak sama ukuran Ustaz. Seperti yang bab 1 itu tata letaknya di samping, dan sedangkan bab 2 dan bab seterusnya itu tata letaknya di tengah Ustaz, dan ukurannya beda. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk masalah tata letak dan ukuran, sama ukuran ini Ustaz. Ukuran huruf Ustaz. Halaman awal Ustaz. Iya. Terus Bab 1. Mungkin itu Ustaz. Jadi bab 1 dan bab seterusnya tidak sesuai. Jadi untuk bab 1 itu ada di samping tata letaknya, dan bab 2 dan seterusnya itu di tengah, dan ukurannya berbeda Ustaz. Bab 1 sama bab yang lainnya. Oke. Silakan dicatat ya bagi pemakalan dan direvisi kan masukan. Terus sekali lagi ya. Ada lagi? Enggak ada?
bab X kan Ustaz, kalau diperkenankan. Oke, silakan. Itu yang bab terakhir kenapa bab X? Gimana? Afan, rintos dulu Ustaz, mungkin mau memberikan sedikit masukan kepada pemakalah. Nah, silakan Ustadz Rinto. Saya lihat dari apa namanya halaman daftar isi ya, daftar isi ini untuk bab 1 pendahuluan belum tertulis, jadi langsung dari daftar isi langsung masuk A, B, C, D. Jadi bab 1 pendahuluan belum ditulis. Kemudian di bab penutup itu harusnya bab 5 bukan bab 10 ya, kalau memang mau diurutkan. Dari bab 1-nya belum tertulis, kemudian bab 2 sudah tertulis, 3 sudah tertulis, 4 sudah tertulis. Nah, ini yang bab ke penutupnya harusnya bab 5 dengan simbol V, tapi ditulis simbolnya X, jadi bab 10 gitu, lompat jauh banget. Kemudian untuk subbabnya saya sarankan itu diseragamkan ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya bab itu ada subbab itu, kalau misalnya pakai huruf A besar ya konsisten gitu. Jadi nanti yang di bab ketiga itu juga pakai A besar, B besar, di bab 4 juga pakai A besar, B besar, dan seterusnya sampai G itu G besar gitu, biar seragam. Kemudian tadi seperti disebutkan sebelum saya, penulisan bab di halaman 4 itu juga sebaiknya di tengah ya, jangan di pinggir kiri. Kemudian spasinya juga untuk standar penulisan ilmiah terlalu terlalu rapat menurut saya nih. Harusnya spasi 2 ya, spasi 2, kita ambil spasi 2. Kemudian perataan kanan kirinya juga nggak seragam itu. Yang A itu agak menjorok ke kanan, yang B terlalu ke kiri, jadi nggak rata, kurang rapi. Kemudian bab 2 itu biasanya judulnya pembahasan itu ya, bab 2 pembahasan. Kemudian baru A mungkin baru pengertian judul dan seterusnya ke bawah itu disesuaikan. Untuk penulisan Arabnya juga disarankan rata kanan ya, bukan di rata tengah gitu. Arabnya rata kanan, artinya di rata kiri. Kemudian konsistensi besar kecilnya huruf kayaknya juga masih variatif banget. Ada yang 11, ada yang 12. Ini mungkin perlu diperhatikan saat pengeditan terakhir ya, sebelum dikumpulkan. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka, coba dipelajari lagi tentang penulisan daftar pustaka dengan style apa itu ya yang jadi standar penulisan di kita, yaitu biasanya nama penulis, kemudian tahun, baru judul dan seterusnya. Ini masih belum terstandar. Ada yang sudah ada yang masih belum. Jadi sebaiknya diperbaiki semuanya dengan satu standar yang seragam. Mungkin itu Ustaz, kritikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah banyak sekali ya dari Ustadz Rinto. Itu perlu dicatat. Saya juga sudah mencatatnya. Tinggal nanti teman-teman revisi sesuai dengan masukan dan juga catatan dari teman-teman yang lain. Jadi nanti di akhir semester kita akan meminta makalah itu untuk pengambilan nilai ya. Dan jika kesalahannya lebih dari 10 atau lebih dari 7, itu nilainya maksimal itu 60 ya. Biasanya seperti itu kalau anak ketika memberikan tugas presentasi seperti itu. Terus jika kesalahannya di atas 10 atau kurang dari 10 atau 7, kurang dari 7 itu biasanya
antara 65 sampai 100 biasanya gitu. Oke, syukron Ustaz Rinto. Mungkin dari yang lain jika ada masukan nanti disampaikan di grup saja biar nanti dicatat oleh teman-teman yang petugas hari ini. Kemudian mungkin dari saya sendiri seperti biasa masukan-masukannya seperti sudah disampaikan juga oleh para asatidzah yang lain, terutama ini terkait dengan yang anak tanyakan adalah petugas dalam menyusun makalah gitu ya. Di sini tercatat cuma satu orang yang menyusun makalah ya, dan ini tidak saya inginkan, harus semuanya berperan dalam menulis makalah. Bagi tugas bab 1 siapa, editor siapa, kemudian ketika presentasi juga harus berperan gitu ya, biar nanti ketika nilainya ketika pemberian nilai ya bisa sama-sama rata sama-sama karena kerjasama. Tapi kalau hanya sebagian yang berperan kemudian sebagian lagi tidak, itu otomatis nilainya akan berbeda, dan nanti ketika nilainya berbeda ya jangan diprotes gitu ya, karena memang perannya itu tidak maksimal dan dari awal kita sudah menyampaikan itu. Kemudian terkait dengan saya merasa ya mungkin ini salah, saya rasa yang pemakalah hari ini belum membaca kayaknya makalahnya yang disampaikan. Wallahu alam ya, nanti beliau yang tahu atau bisa menanggapi. Kemudian harusnya pemakalah itu membaca ya. Kenapa anak mengatakan demikian? Karena kalau orang membaca sudah membaca sebelumnya, akan meringkas, akan memberikan mencatat poin-poin apa yang harus disampaikan ketika presentasi, bukan membaca dari secara detail dan bahkan tadi agak tersendak-sendak membacanya itu tanda-tanda sebelumnya belum ada persiapan, dan ini kemungkinan salah juga. Ini kan hanya penilaian dari saya yang menyimak gitu ya, bisa salah bisa benar. Jadi usahakan pemakalah itu membaca dulu ya semuanya, baik yang jadi MC, yang presentasi, pokoknya semua pemakalah itu wajib tahu apa isi makalah yang disusun. Seperti itu. Adapun catatan-catatan yang lain ya sama saja sih, silakan diingat-ingat apa yang Anda sampaikan sebelumnya. Dan saya ingatkan lagi bahwasanya makalah ini akan diminta lagi nanti, meskipun antum sudah upload di link yang sudah Ana sematkan di grup, itu hanya untuk memotivasi mahasiswa untuk mengirim makalah itu tepat waktu, maksimalnya hari Jumat. Nah, dan kelompok 7 ternyata mengirimnya di hari Sabtu dan 2 menit sebelum presentasi dimulai atau perkuliahan dimulai, dan bingung kan teman-teman mau baca apa, kemudian memberikan masukan apa nanti. Dan meskipun sesingkat itu ada banyak masukan dan juga catatan yang bagus untuk membangun dan juga memberikan pemahaman yang benar kepada pemateri. Jadi untuk kedepannya silakan kelompok lain kirim maksimal hari Jumat gitu ya, jangan di hari Sabtu, apalagi mendekati jam-jam kita presentasi, agar kita itu bisa baca, menelaah, kemudian mencatat apa kekurangan-kekurangannya gitu ya, dan seterusnya. Dan oke, itu aja. Mungkin sampai jam berapa kita ini perkuliahannya biar tidak di 8.40 ya? 8.40. 8.40. Oke. Seperti itu. Silakan untuk pemateri tadi. Tadi dikatakan kita akan memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Silakan benar-benar diperdalamnya. Jangan hanya sebatas lisan. Setelah kita bubar dari perkuliahan hari ini kemudian tidak
tidak dibaca lagi, justru bacanya di akhir-akhir ketika antum diminta untuk mengirim revisi. Dan ini sesuatu yang naif ya, sangat jelek gitu ya, sifat seperti ini. Jadi usahakan benar-benar dibaca dan dicatat dan direvisi sesuai dengan sesuai dengan masukan tadi. Jika tidak dikerjakan sesuai masukan, ya mohon maaf, jangan protes nanti di akhir tuh dikasih nilai apa adanya gitu. Bisa jadi antum disuruh mengulang semester lagi karena tidak mengikuti arahan dan masukan dari kita semua. Seperti itu dari saya sendiri. Tidak banyak masukan, silakan. Sebenarnya banyak sih masukan terkait dengan makalahnya, tapi sudah kita sampaikan sama saja di kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, demikian. Mungkin ada sekitar berapa lagi nih, 16 menit ya, kita gunakan dulu untuk presensi, dan juga nanti jika ada presisi yang tidak sesuai nanti kita kasih solusi langsung hari ini, karena saya lihat itu ada beberapa yang japri tapi tidak saya tanggapi. Saya katakan kalau japri memang saya tidak meresponnya. Usahakan di grup kalau misalnya sudah saya kasih jempol itu sudah saya atasi, tapi kalau belum berarti kemungkinan saya belum buka laptop untuk memperbaiki itu. Dan hari ini cukup waktu 16 menit ya untuk presensi dan juga menanggapi masukan-masukan dari atau pertanyaan dari teman-teman lewat japri. Baik, saya buka dulu siakatnya. Silakan nanti teman-teman yang namanya dipanggil segera respon ya. Kalau bisa stay di HP dan segera buka mic-nya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti menghabiskan waktu, akhirnya kita telat lagi selesainya keluarnya. Sebentar ini. Oke, kelihatan ya, saya ini dulu. Baik, Muhammad Rafah ada? Ini benar ya namanya ya? Coba